Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Selamat Abdullah, mahasiswa Teknik Elektro Universitas Mercubuana. Pada kesempatan ini saya ingin mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Rancang Bangun Sistem Auto Drain pada Cooling Tower. Sistem auto drain adalah sistem pembuangan air keruh secara otomatis. Pembahasan pada bab pendahuluan terbagi atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan metodologi penelitian. Latar belakang yang melatar belakangi saya membuat rancang bangun sistem auto drain pada cooling tower, yaitu semakin banyak pendingin pada mesin atau peralatan industri yang menggunakan cooling tower, baik itu skala kecil maupun skala besar. Hal ini dapat dilihat dengan semakin banyak industri di Indonesia yang membutuhkan sistem pendingin mesin menggunakan cooling tower. Pada rumusan masalah terdapat atau terbagi menjadi 4, yaitu apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekeruhan air pendingin pada cooling tower. Kedua, mengapa perlu dilakukan pembuangan air pendingin pada cooling tower secara berkala. Ketiga, kapan dilakukan pembuangan air pendingin pada cooling tower. Keempat, kapan dilakukan pengisian air pendingin pada cooling tower. Kemudian tujuan adalah membuat prototipe sistem auto drain pada cooling tower. Kemudian metodologi penelitian terbagi menjadi 3. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, perancangan alat dan sistem. Yang ketiga, pengujian. Kemudian pembahasan pada bab landasan teori. Pada bab landasan teori terdapat 9 komponen yang digunakan untuk membuat rancang bangun sistem auto drain pada cooling tower. Komponen pertama adalah sensor turbidity. Sensor turbidity digunakan untuk membaca kekeruhan air. Yang kedua, sensor ultrasonik digunakan untuk mengetahui atau membaca level air. Yang ketiga, Arduino Uno. Arduino Uno adalah sebagai kontrol utama. Yang keempat, LCD 16x2 yang digunakan untuk menampilkan pembacaan sensor. Yang kelima, solenoid valve. Solenoid valve digunakan untuk pembuangan otomatis air keruh. Yang keenam, driver L298 digunakan untuk mendrive solenoid valve dan water pump. Yang ketujuh, water pump adalah digunakan untuk mengisi tangki pada cooling tower. Yang kedelapan adalah power supply 12 volt yang digunakan untuk mensuplai power driver L298. Yang kesembilan, kabel jumper. Kabel jumper digunakan untuk menghubungkan antar komponen. Kemudian pembahasan pada bab perancangan alat dan sistem. Pada perancangan alat dan sistem terdapat diagram blok perancangan keseluruhan sistem auto drain dengan komponen yang saling terhubung, yaitu power supply, Arduino Uno, sensor turbidity, sensor ultrasonik, cooling tower, driver L298, water pump, solenoid valve, dan LCD. Diagram alir perancangan keseluruhan sistem. Pada diagram alir ini saat mulai mengaktifkan seluruh perangkat, kemudian semua sensor mendeteksi kekeruhan dan level pada cooling tower, kemudian mengaktifkan driver solenoid valve dan water pump, kemudian solenoid valve dan water pump kondisi on atau off, kemudian LCD menampilkan level cooling tower dan kekeruhan cooling tower. Implementasi perancangan mekanik cooling tower. Tahapan awal pada pengerjaan penelitian ini yaitu implementasi perancangan mekanik cooling tower. Dalam cooling tower atau mekanik cooling tower ini terdapat 2 jalur, yaitu jalur pengisian dan jalur pembuangan. Ini adalah hasil implementasi perancangannya. Implementasi perancangan sensor turbidity dan aktuator. Tahapan kedua dalam penelitian ini adalah implementasi perancangan sistem sensor turbidity dan aktuator. Ini adalah wiring diagramnya. Terdapat komponen LCD, power supply, driver, solenoid valve, turbidity sensor, dan Arduino Uno. Ini adalah hasil implementasinya. Implementasi perancangan sistem sensor ultrasonik dan aktuator. Tahapan ketiga dalam penelitian ini adalah implementasi perancangan sistem sensor ultrasonik dan aktuator. Dalam wiring diagram ini terdapat komponen LCD, power supply, water pump, driver L298, sensor ultrasonik, dan Arduino Uno. Ini adalah hasil implementasinya. Kemudian implementasi perancangan keseluruhan sistem.
Tahapan keempat dalam penelitian ini adalah implementasi perancangan keseluruhan sistem, yaitu sistem sensor turbidity, sensor ultrasonik, dan aktuator. Ini adalah wiring diagramnya, terdapat semua komponen, yaitu LCD, power supply, water pump, solenoid valve, driver, sensor ultrasonik, sensor turbidity, dan Arduino Uno. Ini adalah hasil implementasi perancangan keseluruhan sistem. Kemudian pengujian sensor turbidity. Sensor turbidity pada penelitian ini difungsikan sebagai sensor kekeruhan air yang nantinya dapat digunakan untuk memonitoring kekeruhan sehingga sistem dapat melakukan pembuangan atau auto drain pada cooling tower secara otomatis berdasarkan tingkat kekeruhannya. Tujuan dari pengujian sensor ini adalah mengetahui apakah sensor dapat mengukur kekeruhan air dengan baik. Ini adalah wiring diagram untuk pengujian sensor. Ada komponen Arduino dan sensor turbidity. Arduino terhubung ke kabel data. Ini adalah implementasi pengujian. Pengujian terhadap sensor turbidity dilakukan mengukur kekeruhan air dengan sensor yang diletakkan pada tempat air. Pembacaan sensor dibatasi pada nilai 1000 sampai 3000 NTU. Pada grafik samping adalah linear, yaitu semakin tinggi nilai tegangan maka semakin rendah nilai turbidity atau kondisi jernih, dan semakin rendah nilai tegangan maka semakin tinggi nilai turbidity atau kondisi keruh. Proses pengujian ini dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut: Y sama dengan minus 1120,4 X kuadrat ditambah 5742,3 X minus 452,9. Keterangan Y adalah nilai kekeruhan, X nilai square tegangan. Proses pengujian dilakukan sebanyak 10 kali sampling agar nilai akhir dapat lebih akurat. Dari ini rumus didapat dari DF Robot Developer yang menjadi acuan saya untuk penelitian. Hasil pengujian sensor turbidity sesuai dengan grafik dari DF Robot. Hasil pengujian yang saya dapat adalah linear atau sama. Berikut datanya. Kemudian pengujian sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik pada penelitian ini difungsikan sebagai sensor jarak yang nantinya dapat digunakan untuk memonitoring level air pada cooling tower. Ini adalah wiring diagram untuk pengujiannya. Ada sensor ultrasonik, Arduino Uno, dan kabel data yang terhubung ke Arduino Uno. Ini adalah hasil implementasi pengujian sensor ultrasonik. Pada tahap pengujian sensor ultrasonik, untuk mencari nilai jarak dalam satuan senti menggunakan rumus sebagai berikut: S sama dengan T dikali 0,0344 dibagi 2. S adalah jarak dari sensor ke benda, T adalah waktu tempuh dari pemancar ke penerima sensor. Pengujian sensor ultrasonik dilakukan sebanyak 10 kali sampling dengan mengukur jarak suatu benda terukur yang diletakkan di hadapan sensor pembacaan. Sensor dibatasi pada kelipatan 2 cm dari 4 hingga 22 cm. Hasil dari data sensor ultrasonik berupa data digital. Selanjutnya, data akan diolah pada microcontroller yang ditampilkan pada LCD. Rumus pengujian untuk sensor ultrasonik ini didapat dari Ultrasonic Developer. Hasil pengujian sensor ultrasonik adalah linear dan akurat atau kesalahan 0%. Ini adalah datanya, ini adalah grafiknya, linear. Kemudian pengujian fungsi sistem auto drain pada cooling tower. Setelah dilakukan pengujian pada keseluruhan sensor, selanjutnya adalah pengujian keseluruhan pada sistem atau pengujian alat. Ini adalah rancang bangun sistem auto drain pada cooling tower. Kemudian kita akan melakukan pengujian pada alat tersebut. Hal yang pertama dilakukan dalam pengujian sistem auto drain pada cooling tower adalah memberikan suplai pada sistem.
arus sudah tersuplai. Kemudian LCD menampilkan pembacaan, menampilkan level dan nilai NTU. Saat ini level 2 cm sehingga pompa pengisian menyala sampai angka yaitu 8 cm, maka pompa akan berhenti menyala. Pompa berhenti menyala. Namun pembuangan tidak dilakukan oleh sistem karena kondisi air sekarang jernih. Untuk mengujinya kita akan menambahkan air keruh dengan ukuran 300 ml terlarut kapur 2 ml. Kita menambahkan air keruh agar sistem auto drain berjalan. Nilai NTU berubah setelah air keruh ditambahkan. Sistem auto drain sedang berjalan karena nilai kekeruhan lebih dari 2600 NTU. Sistem auto drain akan melakukan pembuangan sampai nilai kekeruhan kurang dari 2600 NTU. Dan sistem pengisian akan melakukan pengisian ketika level low atau minimum. Kemudian pembahasan pada bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan, dalam pembuatan prototipe sistem auto drain pada cooling tower dan dilakukan pengujian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Hal yang dapat dilakukan untuk mengurangi kekeruhan air pendingin adalah membuang air keruh secara rutin dan kontinu, yaitu dengan sistem auto drain pada cooling tower, maka air keruh akan terbuang secara otomatis berdasarkan tingkat kekeruhannya. 2. Air pendingin yang keruh dibuang secara otomatis agar kualitas pendingin pada cooling tower tetap terjaga atau bersih, sehingga air pendingin pada cooling tower dapat mendinginkan peralatan industri dengan maksimal dan tetap menjaga keandalan peralatan. Ketika sistem auto drain akan melakukan pembuangan air keruh ketika nilai kekeruhan lebih dari 2600 NTU. Sistem akan berhenti membuang air keruh ketika nilai kekeruhan kurang dari 2600 NTU atau level pada tangki cooling tower kurang dari 5 cm. Keempat, sistem auto drain pada cooling tower akan melakukan pengisian pada tangki ketika level tangki kurang dari 8 cm. Maka sistem akan mengisi tangki cooling tower sampai level 8 cm dan sistem pengisian akan berhenti pada level 8 cm. Saran, dalam sistem auto drain pada cooling tower sebaiknya dilakukan pembersihan secara berkala pada sensor agar pembacaan pada sensor tetap akurat dan stabil untuk menjaga kelancaran proses dalam sistem. Kemudian pembahasan pada daftar pustaka. Pada daftar pustaka ini saya mengambil referensi minimal tahun 2017 dan maksimal tahun 2020. Adapun referensi yang pertama adalah The Smart Monitoring and Automation Control System for Fish Aquarium based on Internet of Things Technology. Yang kedua, rancang bangun sistem sirkulasi pada akuarium atau bak ikan air tawar berdasarkan kekeruhan secara otomatis. Yang ketiga, prototype of water turbidity monitoring system. Yang keempat, kendali kecepatan motor DC dengan controller BID dan outer muka visual basic. Yang kelima, penyiram taman otomatis berbasis Arduino. Yang keenam, kekeruhan air berbasis Internet of Things menggunakan sensor DF Robot SEN0189 dan MQTT Cloud Server. Yang ketujuh, aplikasi sensor ultrasonik untuk deteksi posisi jarak pada ruang menggunakan Arduino Uno. Mungkin itu yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.